Malam, Pak. Malam, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Oh, ini aku mau ketemu sama Pak Darli. Udah ada janji jam 7 ini, Pak. Baik, Pak. Boleh dicek terlebih dahulu barang bawaannya? Boleh. Nah, mohon maaf, Mbak. Ditukar terlebih dahulu identitasnya. Oh, oke. ID ya? Iya. Lumayan ketat juga ya Pak pengamanan di sini. Iya, Mbak. Untuk prosedur seperti itu, Mbak. Ini nanti ambil KTP saya? Iya. Kapan? Nanti pas selesai bertamunya. Oh, oke. Kemana, Pak? Di sebelah sini, Mbak. Tangganya. Baik. Sip, makasih banyak ya. Kasih Pak. Ayo, mari. Pak, kan tadi kan kita mau masuk gedung sini, itu dilakuin pemeriksaan. Kayak mulai dari kendaraan, dicek-cek, terus kayak dibuka bagasinya. Terus habis itu masuk tadi di bawah, itu tuh perlu tuker ID sama visitor card gitu loh. Emang perlu ya, Pak? Iya perlu. Kenapa? Buat apa? Iya. Enggak, gini loh Pak, maksudnya kan kalau ID ya, ID itu kan biasanya jarang ya, agak private gitu kan. Kenapa ID harus kita tuker gitu? Karena kita kan visitor, tapi kan bisa kartu pelajar kah, atau kartu mahasiswa, atau apa gitu. Tanda pengenal pokoknya. Iya. ID itu kan identitas yang berlaku secara nasional, gitu ya. Dan ID itu kenapa dibutuhkan? Kamu bilang tadi private, privacy, or whatever the name. Pertanyaannya, kamu masuk ke tempat orang yang private juga nggak? Iya sih. Ya udah, jadi balance itu harus ditukar. Dia perlu tahu siapa yang datang ke tempat dia. Kenapa harus dipergunakan KTP atau SIM? Karena KTP dan SIM berlakunya skalanya nasional. Oh. Kalau kartu pelajar kan cuma di kampus kamu, datanya tidak ada terdata. Nah, kenapa dibutuhkan seperti itu, gitu ya? Ya pertama itu namanya kita membangun sistem security management building, gitu ya, supaya kita tahu siapa nih yang datang ke gedung kita. Untuk apa? Pertama untuk antisipasi. Jika satu hari nanti sesuatu terjadi apa-apa, kita mau trace out-nya mudah, gitu ya. Dan kan nggak hanya sebatas itu, bahkan itu udah masuk buildingnya. Dari luar aja tadi diperiksa. Kendaraan dulu diperiksa. Periksa kendaraannya. Nah, security-nya melakukan pemeriksaan kendaraan untuk apa? Untuk antisipasi terorisme. Apa yang diperiksa kendaraan itu dilakukan namanya vehicle search, ya, atau pengecekan kendaraan. Dari apa? Dari potensi orang membawa kendaraan yang berisi benda-benda terlarang, terutama antisipasinya bom, gitu ya. Nah, security itu melakukan pengecekan macam-macam, gitu ya. Nah, ada yang menurut saya masih kurang pas, ada yang sudah pas, gitu ya. Di beberapa tempat itu bahkan dia sudah punya peralatan, gitu ya. Begitu mobilnya masuk, itu di bawahnya ada peralatan tuh, oke, untuk scanning. Bomb detection scanning, ya. Di tempat lain karena mungkin peralatannya mahal, dia mempergunakan K9, ya, sniffers untuk bomb detection. Ada yang melakukan masih manual, gitu ya, mempergunakan namanya inspection mirror. Kalau nengok security mereka, gitu ya, inspection mirror. Nah, sebenarnya kalau menurut saya inspection mirror itu lebih kepada deterrent effect. Oke. Apa maksud deterrent effect? Lagi lebih kepada memberikan efek deterrent, menimbulkan rasa ketakutan bagi orang-orang dalam tanda kutip yang ingin melakukan kejahatan, gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya, apakah security-nya dalam melakukan hal deterrent effect sudah dibekali keilmuannya? Oke. Dia periksa. Oke, pakai kaca inspection mirror. Pertanyaannya, kau lagi periksa apa? Oke,
mau periksa bom, maka pertanyaan selanjutnya sudah pernah tahu bom seperti apa, bentuknya kayak gimana? Iya, iya. Nah, kalau dia belum tahu, dia bilang begini, memeriksa atas kejanggalan kendaraan. Maka pertanyaan saya selanjutnya lagi adalah, apakah Anda sudah tahu bedanya mobil, katakanlah mobil SUV dengan mobil sedan, bedanya apa? Kenapa? Kalau kita nggak tahu detail apa yang kita cek, maka kita nggak tahu kejanggalan apa yang ada di kendaraan itu. Betul. Nah, pertanyaannya security itu sampai dilatih seperti itu nggak? Jadi kalau pakai inspection mirror, knowledge-nya tidak diberikan terhadap security, maka inspection mirror itu cuman buat gaya-gayaan aja akhirnya meriksanya. Ya kayak cuma Atau bahkan sekali kadang ya, Pak. ada tuh yang nggak pakai inspection mirror ya Pak. Nah. Kayak buka pintu atau buka bawah. Iya, nah makanya saya kadang-kadang suka aneh, buka pintu kagak ngapa-ngapain, nengok sebentar. Makanya saya suka bilang, jangan dong kita ini pemberi jasa keamanan melakukan pembodohan terhadap satpam. Karena dengan buka pintu cuma nengok kayak begini, kok kayaknya satpamnya mau dijadikan K9, cuman nyem gitu kayaknya ada. Nah ini juga salah. Walaupun harus memakai peralatan yang belum mempergunakan electronic device gitu ya, masih manually, security harus dibekalin dengan keilmuannya. Dia harus tahu bentuk-bentuk bom seperti apa. Biasanya bom diletakkan di mana, di tempat mana. Terus dia harus tahu bagian bawah mobil itu bentuknya seperti apa. Kalau ada hal yang mencurigakan, kalau dia nggak pernah tahu, misalnya orang mau nyiapin box di las, ditaruh sesuatu, kan dia nggak tahu bedanya. Nah, keilmuan seperti itu. Terus ada lagi kendaraan diperiksa tuh pakai yang bunyi tit gitu, metal detector namanya. Ya metal detector dipakai buat periksa mobil. Mobil dari metal ya bunyi. Nah yang konyolnya lagi, ada yang konyol tuh. Apa? Begitu bunyi dia nggak ngapa-ngapain juga. Udah langsung lewat aja. Iya, silakan masuk. Ya. Nah, metal detektor sesungguhnya bukan buat memeriksa kendaraan, tapi untuk memeriksa badan nih. Oke, kalau kita menyimpan logam, sama periksa tas. Bukan buat periksa mobil. Nah, buat saya itu juga hal yang salah gitu ya. Yang konyolnya kalau kalian perhatikan, mau di mall, mau di perkantoran, di gedung-gedung bertingkat tinggi, mereka masih melakukan hal yang seperti itu. Nah ini yang harus menjadi atensi, harus dirubah. Pergunakan dan sesuaikan. Kita mau melakukan apa? Kalau kita mau melakukan pengecekan atas bom, ya pergunakan peralatan yang sesuai dengan itu. Dan yang paling murah menurut saya dibanding yang lainnya itu adalah K9. Karena pasukan anjing sniffers atau bomb detection ini, dia itu dilatih untuk mencium, dan dia lagi latihannya dikasih tuh namanya bom kit, gitu ya. Dia nyium tuh segala macam unsur yang namanya untuk pembuat bom. Dan anjing itu bahkan K9 itu dia mampu mencium dengan tiupan angin jarak 5 km. 5 kilo? 5 kilo. Dia mampu mencium. Jauh ya? Jauh. Dan dengan mempergunakan K9 itu akan mempercepat sebenarnya proses pemeriksaan. Terus apa lagi? Antriannya supaya nggak kepanjangan. Kalau orang yang periksa kan pelan-pelan gitu ya kan? Satu-satu terus terjadi antrian. Bahkan ada di beberapa tempat itu posisi entrance gate-nya tidak sesuai di bentuknya. Kenapa? Masuk langsung ganjel mobil yang di jalan umum. Harusnya dibuat agak masuk ke dalam sehingga beberapa mobil bisa 3-4 mobil masuk tanpa mengganggu jalan umum sehingga tidak terjadi kemacetan. Betul-betul. Ini yang juga waktu kita mau membangun sistem ini sejak awal harus terlibat. Makanya saya selalu coba ngingetin beberapa building management, mungkin dia baru konstruksi, harusnya sejak awal security construction konsultan itu harus sudah dilibatkan, mulai dari ngegambar supaya begitu sudah jadi nanti gedungnya fungsi keamanan dan keselamatannya terpenuhi, bukan hanya segi keindahan strukturnya saja. Gitu ya. Nah itu kita dari akses kontrol. Terus kita parkir, ya. Kita parkir saja juga ditentukan. Ada parkir yang sudah
diblok untuk beberapa tenan, ya. Ya. Ini udah nggak boleh diganggu. Untuk parkir umum itu memang dilakukan pemilahan. Supaya apa? Supaya antisipasi juga security bahwa potensi-potensi bisa terjadi baik dari tenan maupun dari masyarakat umum. Oke. Nah, maka saya pernah ada cerita lucu nih. Satu hari saya di satu pabrik gitu ya. Itu bosnya, pimpinannya tertinggi, itu kendaraannya nggak boleh diperiksa. Dia nggak mau diperiksa. Kenapa, Pak? Ya? Karena dia ngerasa, saya di sini, kenapa saya diperiksa? Saya nggak akan melakukan kejahatan. Iya. Iya. Ya kalau idealnya kan seperti itu. Betul ya? Betul. Betul. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan ya, pimpinan perusahaan ini tetap mau diperiksa dan mengikuti aturan SOP yang telah dibuat security? Nggak mudah. Kenapa? Kita mau ujuk-ujuk periksa, dia nggak suka, putus kontrak kita. Iya, Iya. betul. Maka saya bikin studi kasus. Apa studi kasus yang saya bikin? Saya perintahkan supervisor saya untuk monitor selalu mobil pimpinan itu. Pimpinannya nggak melakukan kejahatan. Dia lupa mobilnya ada yang supirin. Iya. Supirnya karena tahu mobil itu tidak pernah diperiksa, dijadikan transportasi untuk lewat proses pemeriksaan security, membawa barang-barang dari dalam. Jadi maksudnya kayak mencuri gitu, Pak? Iya. Karena dia tahu mobil ini nggak bakal diperiksa. Iya. Security-nya yang curi. Bukan security yang curi, supirnya. Oh, Bos pas itu. security. Oh iya. Iya. Wah, Iya. Saya melakukan itu, saya tidak serta-merta. Kalau serta-merta tadi kan harus diperiksa, Pak. Ya, namanya klien, dia yang sign kontrak, bisa putus kontrak kita. Iya. Nah, cuman kita kan juga nggak bisa bilang, Pak, nanti sopir Bapak jadi pelaku kejahatan. Enggak, saya minta waktu itu supervisor. Saya pantau. Oke, pasti nanti ini dimanfaatkan. Nah, karena si sopirnya tadi tahu mobilnya nggak bakal diperiksa, dia jadikan alat transportasi itu diumpetin lah. Waktu itu saya kalau nggak salah di pharmaceutical gitu ya, saya nggak usah sebut merek, dia ngumpetin di bawah ban serep. Begitu terbukti, berubah langsung peraturannya. Siapapun, termasuk beliau, kita periksa. plot twist banget ya. Iya. Supirnya loh. Nah, karena orang lihat peluang. Iya. Kan crime trigger masih inget nggak? Ya. Iya, Mungkin dia orang baik, tapi kita nggak tahu kapan baiknya berubah menjadi jahat karena situasional. Iya, betul. Nah, security itu harus mampu mengantisipasi seperti itu. Itu baru dia mencuri doang. Pertanyaan selanjutnya, kendaraanmu nggak mau diperiksa? Iya. Apa Anda yakin mobil Anda pergi kemana-mana, mobil Anda juga tidak dijadikan alat oleh teroris misalnya? Apa yakin sopirnya akan nongkrongin mobilnya terus? Enggak. Enggak. Pergi ke mall mungkin sopirnya pergi makan, pergi sholat, ditinggalin. Karena nggak pernah diperiksa, ditaruh bom, Oh iya, Oh, iya. nggak bisa. ditempelin. Buat jadi alat ya buat orang lain. Jadi Untuk transportasi. Nah, makanya bagi para pimpinan perusahaan, jangan meminta apa istilahnya ya, apa nih supaya nggak diperiksa istilahnya apa? kelonggaran. Jangan meminta kelonggaran dispensasi untuk tidak dilakukan pemeriksaan. Sesungguhnya apa yang security lakukan adalah untuk kepentingan kalian semua. Iya, yang terbaik untuk mereka semua. Yang juga. terbaik buat dia semua, keamanan mereka, Iya. gitu ya. Nah, ini yang pimpinan juga harus tahu, harus mau ngikutin aturan ketentuan, dan sesungguhnya SOP tentang akses kontrol itu dibuat bukan hanya buat orang yang di posisi bawah, termasuk posisi puncak harus mampu memberikan contoh, gitu ya. Ya, cerita tentang akses kontrol kendaraan sudah masuk, ya, ke dalam gedung. Ya. Masuk dalam gedung biasanya terdiri dari beberapa tenan. Ya. Biasanya bukan hanya di bawah doang tuh. Iya, Kalian, ke atas. di mana? Ke atas. Ya, begitu kamu udah kasih ID di lobi bawah, lobi umum istilahnya, dikasih akses card, kita mau masuk ke naik lift aja. Lift ada model macam-macam tuh. Ada yang akses card kita sudah otomatis tidak perlu mencet lift lagi karena liftnya nggak ada pencetan. Langsung tujuan ke lantainya. Atau harus naik dengan tapping,
otomatis liftnya langsung nomornya. Iya, jadi ada kartu aksesnya Yes, ya yes. untuk liftnya. Nah, itu juga salah satu sistem manajemen gedung Building, yang sudah semakin baik sehingga orang yang mau tujuannya misalnya ke lantai 16 tidak bisa ke lantai lain. Betul, betul, Iya. betul. Ya. Jadi lebih secure juga sih ya, Pak. Sangat. Dan bukan hanya secure saja, termasuk safety. Kenapa? Misalnya Sandra ke lantai 16, maka data di bawah Sandra ada di 16. Kalau terjadi yang sifatnya emergency, orang tahu Sandra ada di mana. Ya. Nah, jadi makanya jangan kalian abaikan bahwa petugas keamanan melakukan itu adalah demi keamanan dan keselamatan Anda. Ikutin. Iya, iya. Gitu ya. Oke. Oke. Apalagi yang mau Jadi, tanya tentang building jadi management. sebentar. Jadi kayak kita tukar ID, nama kita, data kita itu udah ada di kartu itu, kartu Iya. akses itu. Bahkan kamu di foto juga kadang-kadang kan di beberapa tempat. Kadang-kadang, iya. Ya, ada yang memang sudah menyiapkan electronic device, Ya. dia sampai foto gitu ya, kayak Iya. masuk Di di beberapa. kantor-kantor besar ya. Ya, Karena kan. lebih ketat juga pengamanannya. Terus kadang mereka juga kayak ngasih kartunya tuh bener-bener per nomor gitu ya, Pak. Yes, ada Jadi, nomornya di data. Kamu nomor ini ya, jadi masukin. Nanti kalau Iya. pulang kesini lagi gitu. Nah, terus abis itu harus digantung, Betul. jangan dikantongin. Nih Iya, kalian di kadang-kadang tas. masukin tas lagi. Iya. Kadang. Gitu. Jangan, Iya, iya. jangan harus digantung. Oh, Oke, seperti Jadi biar mereka tuh tahu kalau kita tuh visitor kan di situ. Yes. Begitu udah turun, mereka kemana? Ke assembly point. Assembly point. Oh, kira Titik Oke. kumpul. Titik kumpul. Kumpul. Kamu pikir kemana? Lobby. Ke lobby kan? Di dalam gedung kan. Check in. Ya kan kamu di tangga darurat. Tangga darurat kan berada di luar samping. Oh, belum pernah Turunnya, naik. nah belum pernah aja. Dia mesti dibawa berarti Harus tangga dibawa darurat. aja.